Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa salahan wa taqabbal ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwati fillah wal ahibba rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik dan benar sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fid din wal ahibba rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Tuhfatul Atfal fi Tajwidil Quran. Kita telah sampai pada pembahasan aqsamul mad. Ya, aqsamul mad, aqsam itu jamak daripada qism, ya. Aqsam adalah jamak, mufradnya adalah qismun. Kemudian al-mad ma'nahu fil lughah, maknanya secara bahasa al-mad, yaitu memanjangkan sesuatu, ya. Wa fi istilahil qurra, ya, dan pada istilahnya ulama ahli qiraat, yaitu ibaratun an italatis sauti bi hurufihi, ya. Itu sebuah ungkapan untuk memanjangkan suara dengan huruf-hurufnya. Wa yuqabiluhu al-qasr, ya. Wa ma'nahu fil lughah al-habs awil man'. Dan maknanya secara bahasa adalah al-habs, menahan, ya. Wa fi istilah itsbatu harfil mad min ghairi ziyadatin alaihi. Itu menetapkan huruf mad min ghairi ziyadatin alaihi, tanpa menambahkan huruf apapun di atasnya. Jadi mad itu fungsinya untuk memanjangkan huruf yang berada sebelumnya, ya. Jika huruf mad itu adalah huruf alif, maka sebelumnya harus huruf yang berharakat fathah. Kemudian apabila huruf madnya adalah ya sukun, maka sebelumnya harus berharakat kasrah. Jika huruf madnya adalah waw sukun, maka sebelumnya harus berharakat dhammah. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata rahimahullah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-hurufu tujtalab. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكن والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وحي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. طيب. Berkata beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala pada bait yang pertama, qala wal maddu, dan al-mad, itu huruf mad ada berapa? Ada 3, ya. Alif, waw, dan ya.
asliyun wa far'iyyun lahu. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asli. Kemudian yang kedua adalah far'i. Asliyun wa far'iyyun. Asli itu ya asli, tabi'i. Ya. Tidak ada sebab apapun ya padanya. Kemudian far'iyyun, cabang, ya. Qala wasammi awwalan tabi'iyyan wahu. Ya. Dan berilah nama yang pertama tabi'iyyan, tabi'i. Ya. Yang pertama adalah tabi'i. Asli itu adalah tabi'i. Wahu ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Ini dilanjutkan pada bait berikutnya. Ya. Tabi'i itu apa? Mad asli itu apa? Wa huwa ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Yang mana mad tabi'i itu tidak memiliki sebab apapun padanya, ya. Ya, tidak terpengaruh dengan sebab. Ya. Baik sebabnya karena sukun asli atau sukun arid, atau dia sebabnya karena hamzah, ya. Tidak terpengaruhi, ya, tidak didapati pada mad tabi'i. Mad asli itu tidak ada sukun setelahnya, tidak ada hamzah setelahnya. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-huruf tujtalab. Dan dengan tidak adanya huruf mad tersebut, ya, maka tidak akan bisa dipanjangkan, ya. Karena adanya huruf mad maka dia menjadi panjang, ya. Qala bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Akan tetapi huruf apa saja selain hamzah dan sukun, ya, yang datang setelah huruf mad, ya, huruf mad itu ada berapa? Alif, waw dan ya. Maka ia adalah mad tabi'i, ya. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'iyya yakun. Ya. Huruf apa saja yang datang, ya, selain huruf hamzah dan sukun setelah huruf mad, maka dia adalah mad tabi'i, ya. Jadi mad tabi'i itu setelahnya adalah huruf hijaiyah selain huruf mad, dan huruf tersebut tidaklah sukun, ya. Baik sukun itu adalah sukun asli atau sukun arid. Baik, ini saya akan jelaskan, ya. Di sini sebutkan ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Sebelumnya disebutkan, ya, apa sebelumnya? Wahwa. Ada yang lebih jelas lagi sebelumnya? Nggak ada. Wahwa. Ya, wahwa ini maksudnya apa? Dan dia. Dan dia mad tabi'i ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Ya, tidak didapati padanya sebab apapun. Ya, sebab pada hamzah itu apa? Hamzah dan sukun. Ya. Wala bidunihil hurufu tujtalab. Nihil hurufu tujtalab. Ya. Tujtalab. Dan tanpa adanya huruf tersebut, ya, huruf apa? Huruf penyebab tadi, ya, yang menyebabkan keluarnya dari hukum asal mad tabi'i, ya. Dan tanpa adanya huruf penyebab, ya,
bacaan panjang tersebut menjadi 2 harokat. Ya. Qala bal ayyu syai'in. Atau bal ayyu harfin, ya. Ghairu hamzin au sukun ja ba'da maddin fattabi'iyyu yakun. Ya. Ini pembahasan awal dari aqsamul mad. Ya. Yang pertama adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu adalah wa huwa ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Ya, yang tidak apa? Mad tabi'i tidak bergantung, ya. Tidak bergantung kepada sebuah sebab. Ya. Mad tabi'i itu tidak ada sebab apapun, ya. Tidak ada hamzahnya setelahnya, tidak ada huruf sukun setelahnya. Jadi penyebab mad itu adalah 2. Hamzah dan sukun. Mad tabi'i itu tidak ada keduanya. Wala bidunihil huruf tujtalab. Ya. Dan mad tabi'i, ya, tanpa adanya huruf-huruf penyebab tersebut, dia tetap harus dibaca panjang walaupun tidak ada hamzahnya, walaupun tidak ada sukunnya. Tetap dia dibaca panjang. Ya. Berapa harokat mad tabi'i? 2 harokat. Qala bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Ya, bahkan, ya, ayyu harfin, huruf apapun, ghairu hamzin, selain huruf hamzah atau huruf sukun, ja ba'da maddin, datang setelah huruf mad, fattabi'iyyu yakun. Ya. Jadi jika ada huruf yang datang setelah huruf mad, ya, yang mana huruf tersebut bukanlah huruf hamzah dan hurufnya tidak sukun, maka dia menjadi tabi'i yakun. Ini hanya pengulangan saja sebetulnya, ya. Jadi mad tabi'i itu tanpa adanya hamzah, tanpa adanya sukun, dia tetap dibaca panjang. Kemudian jika ada huruf setelahnya, ya, jika ada huruf setelahnya itu setelah huruf mad, ya, kemudian huruf tersebut selain hamzah dan huruf sukun, maka dia menjadi mad tabi'i. Ya. Paham sampai sini? Jadi mad tabi'i kesimpulannya adalah bacaan panjang atau huruf mad yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah. Selain huruf hamzah. Kemudian juga di sana ada mad tabi'i yang bertemu dengan di sana juga ada mad tabi'i yang tidak bertemu dengan huruf apapun. Ya, contohnya apa? Wadduha. Setelah huruf mad ada huruf? Contohnya wadduha. Ya. Wadduha setelahnya ada huruf? Tidak. Tidak ada huruf. Lihat setelah alif ada huruf tidak? Tidak ada. Ya. Contohnya mad tabi'i yang di depannya ada huruf, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Setelah huruf mad ada huruf tidak? Perhatikan di sini. Ada huruf tidak? Setelah huruf mad ada huruf? Ada, ya. Jadi mad tabi'i itu ada yang setelahnya terdapat huruf hijaiyah, ada yang setelahnya tidak ada huruf hijaiyah. Di sini disebutkan, ya, wala bidunihil huruf tujtalab. Dengan tidak adanya huruf apapun,
setelah huruf mad tetap dia dibaca panjang. Tujtalab, dia dipaksa tetap harus dia dibaca panjang walaupun tidak ada huruf apapun setelahnya. Ya, wala bidunihil huruf, ya. Tujtalab, dia terpaksa dan dia memang harus seperti itu, harus dipanjangkan 2 harakat. Nah, kemudian disebutkan lagi berikutnya, bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun, ya. Kemudian bal ayyu harfin, bahkan jika setelah huruf mad tersebut datang huruf hijaiyah selain huruf mad, selain huruf hamzah, selain huruf hamzah atau huruf sukun, ya, fat tabi'iyyu yakun, maka dia menjadi mad tabi'i juga sama hukumnya, ya. Jadi yang pertama ini ditunjukkan pada contoh ini. Kemudian bait yang ini ditunjukkan pada kalimat Ar-Rahmanir Rahim, ya. Wala bidunihil hurufu tujtalab, ya. Mad tabi'i itu adalah mala tawaqqufun lahu ala sabab. Mad tabi'i itu tidak ada sebab apapun padanya, tidak bergantung pada sebuah sebab. Mala tawaqquf itu maksudnya apa? Tidak berhenti, maksudnya apa? Tidak bergantung, ya. Tidak didapati sebab apapun padanya. Mala tawaqqufun lahu yakni pada mad tabi'i ala sabab, terhadap sebuah sebab, ya. Ini contohnya. Nah, diterangkan lagi di sini wala bidunihil hurufu tujtalab, ya. Contohnya mad tabi'i yang tidak ada sebab apapun padanya, yakni tidak ada huruf setelahnya, ya. Ini wadduha, ya. Wadduha, ada huruf setelahnya wadduha? Tidak ada. Nah, itu yang dimaksud wala bidunihil hurufu tujtalab. Dan tidak adanya huruf setelahnya, dia tujtalab, tetap dibaca panjang 2 harakat. Kemudian bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun, dan jika datang setelah huruf mad, ya, huruf apapun itu selain huruf hamzah atau sukun, ya, ja ba'da mad, yang mana huruf tersebut datang setelah huruf mad. Nih di sini nunnya setelah huruf mim yang dipanjangkan, ya. Ja ba'da mad ay jaa ba'da harfi mad, ya, hurufnya datang setelah huruf mad. Fat tabi'iyyu yakun, maka dia dikatakan juga sebagai mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu jenisnya ada 2, ya. Ya. Mad tabi'i jenis yang pertama adalah mad tabi'i yang tidak bertemu dengan huruf apapun setelahnya. Kemudian jenis kedua mad tabi'i adalah bacaan panjang atau mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah, selama huruf hijaiyah tersebut bukanlah huruf hamzah atau huruf sukun. Contohnya huruf sukun apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Contohnya, kita hapus ini, ya. Ya. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pada kalimat al-alamin di situ terdapat, ya, di situ terdapat huruf mad ya sukun, ya. Kemarin sudah dibahas mad itu apa? Mad itu adalah ya sukun sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah. Di sini mad bukan mad, ya, karena sebelum ya sukun adalah kasrah. Nah, kemudian setelahnya adalah huruf nun, ya. Lalu nunnya disukunkan, nunnya disukunkan karena waqaf. Nah, inilah dinamakan dengan sukun. Sukun apa di sini? Karena sukun ada 2 jenis, ya. Untuk contoh ini adalah sukun arid, yaitu sukun tiba-tiba. Kenapa dinamakan sukun arid atau sukun tiba-tiba? Karena asalnya dia berharokat, kemudian dia mati karena waqaf. Oleh karena itu dia dinamakan sebagai sukun arid, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, nunnya mati, ya. Dia asalnya hidup, alhamdulillahi rabbil alamin,
Ya, hidup tidak? Hidup, ya. Kenapa dia disukunkan? Karena waqaf. Taib. Itu ya. Pembahasan ringkas tentang mad tabi'i. Ya, kita baca ulangi ya. Qala wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Mad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asli. Yang kedua adalah far'i. Yang far'i belum kita bahas, ya. Wa sammi awwalan tabi'iyyan wahu. Dan yang pertama, wasammi awwalan, dan berilah nama pada bagian yang pertama, yakni asli, itu ya, bagian pertama itulah asli, tabi'iyan, berilah dia nama sebagai tabi'i. Wahu, apa di sini? Dan dia disebutkan penjelasannya pada bait ke-36. Wahu ma la tawaqqufun lahu ala sabab, dan dia adalah apa-apa yang tidak bergantung terhadap sesuatu apapun padanya. Jadi mad tabi'i itu tidak bergantung terhadap salah satu dari dua sebab. Tidak tergantung dengan sebab hamzah atau tidak tergantung dengan sebab sukun. Itu mad tabi'i, ya. Wala bidunihil huruf tujtalab. Ya, tanpa adanya huruf setelahnya dia tetap dipanjangkan. Contohnya wadduha. Berapa harokatnya? 2 harokat, tidak boleh lebih. Wadduha, tidak boleh. Wal laili idza saja, tidak boleh. Dia harus 2 harokat, ya. Karena di sini disebutkan wala bidunihil huruf tujtalab. Tanpa adanya huruf apapun setelah huruf mad, dia tetap dipanjangkan 2 harokat. Paham sampai di sini? Nah, qala bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Ya. Akan tetapi, ya, jika datang setelah huruf mad, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang mana huruf hijaiyah tersebut selain hamzin atau hamzah, ya. Jadi huruf hijaiyahnya bukan hamzah, ya. Berarti bukan wadduha contohnya. Contohnya apa tadi? Ar-Rahmani. Ya. Setelah panjang bertemu huruf nun. Huruf nun huruf hijaiyah bukan? Huruf hijaiyah. Huruf nun, ya, huruf hijaiyah. Karena huruf nun bukan huruf hamzah tadi ya sebutkan, ya. Karena dia bukan huruf hamzah, dia dipanjangkan 2 harokat. Ghairu hamzin aw sukun, atau dia tidak sukun hurufnya. Ja ba'da maddin, kemudian huruf tersebut datang setelah huruf mad, ya. Fa tabi'iyya yakun, maka dia menjadi mad tabi'i. Ya, paham sampai di sini? Taib. Kita lanjutkan. Qala wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Wal akharu, dan bagian yang kedua dari pembagian mad, yaitu al-far'i, cabang. Apa itu far'i? Mad far'i adalah mauqufun ala sabab. Dia bergantung terhadap sebuah atau salah satu dari 2 sebab. Ya. Apa sebab tersebut? Ya. 2 sebab tersebut apa saja? Ya. Ka hamzin au sukunin. Seperti hamzah atau sukun. Ya. Musjala ay mutlaqa, ya, secara mutlak. Paham sampai di sini? Ya, jadi mad tabi'i atau mad asli itu tidak bergantung terhadap salah satu dari 2 sebab. Tidak bergantung pada hamzah, tidak bergantung pada sukun. Ya, tidak bergantung pada huruf sukun. Ya. Contohnya apa? Mad tabi'i. Contohnya ada 2. Ya, contoh yang pertama adalah contoh mad tabi'i yang tidak bertemu dengan huruf apapun setelahnya. Contohnya wadduha. Kemudian contoh yang kedua yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah,
dan huruf hijaiyahnya tidak sukun adalah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ya. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Pada kalimat Ar-Rahmani, ya, di situ terdapat mim yang dipanjangkan 2 harokat, kemudian bertemu dengan huruf nun. Nah, perhatikan di sini ya, huruf nun bukan huruf hamzah. Maka dia dipanjangkan berapa harokat? 2 harokat karena dia bukan hamzah. Ya. Kemudian jenis yang kedua yaitu mad jenis kedua adalah mad far'i. Mad far'i adalah mauqufun ala sabab. Ya, mad far'i itu kebalikan dari mad tabi'i. Ya, mad far'i itu bergantung terhadap salah satu dari 2 sebab. Apa saja sebab mad? Ya. Sebab mad itu hanya 2. Ya, yaitu hamzah atau sukun. Ya. Paham sampai di sini? Sukun, sudah paham sukun? Sukun itu adalah huruf yang tidak berharokat. Atau sukun adalah huruf yang diwakafkan, ya, huruf yang diberhentikan. Dan sukun terbagi menjadi 2 ya. Ada sukun asli, ada sukun arid. Contoh sukun asli menjadi 2. As-sukun terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama asli, yang kedua sukun asli, sukun arid. Sukun asli itu hurufnya memang dia sukun. Contohnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Haknya mati tidak? Haknya mati. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Atau contoh yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya. Pada huruf sin terdapat sukun di atasnya. Ini menunjukkan huruf tersebut tidak berharokat, mati. Ya. Kemudian ada sukun yang lain yaitu sukun arid. Sukun tiba-tiba. Kenapa dia namakan tiba-tiba? Karena dia sebelumnya berharokat, kemudian dia dimatikan. Ya, disukunkan karena apa sebabnya? Karena dia wakaf posisinya. Contohnya tadi alhamdulillahirabbil alamin. Ya, contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pada kalimat al-alamin di situ terdapat huruf nun setelah huruf mad. Mana huruf madnya? Ya sukun itu. Sebelumnya berharokat kasrah, ya. Sebelumnya berharokat kasrah. Ya. Kemudian nunnya disukunkan karena wakaf, posisinya di akhir. Paham? Tayyib. Ini sukun arid. Ini sukun asli. Ya. Sudah paham? Sukun? Tayyib. Sudah paham mad tabi'i? Sudah paham mad far'i? Apa itu mad tabi'i? Habib? Mad tabi'i adalah bacaan panjang yang tidak bergantung pada salah satu dari 2 sebab. Kesimpulannya. Kemudian apa itu mad far'i? Mad far'i adalah bacaan panjang yang bergantung pada salah satu dari 2 sebab. Apa sebab pada pembahasan mad yang menyebabkan keluar dari lingkaran mad tabi'i? Apa 2 sebab tersebut? Hamzah dan sukun. Ya. Sukun terbagi menjadi 2. Yang pertama sukun asli, yang kedua sukun arid. Apa itu sukun asli? Yang tidak ada harokat, ya. Dia tidak memiliki harokat apapun. Adapun sukun arid itu asalnya dia berharokat, kemudian dia mati, kemudian dia sukun karena wakaf, posisinya di akhir. Apakah boleh dia disambung? Apakah boleh dia hidup lagi? Boleh kalau dia diwasal. Contohnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kembali lagi ke hukum asal, menjadi mad tabi'i lagi. Karena nunnya hidup lagi. Begitu ya? Paham sampai sini? Tayyib. Kemudian mad tabi'i ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah mad tabi'i yang tidak bertemu dengan huruf apapun setelahnya. Contohnya wadduha, wal laili idza saja, setelahnya tidak ada huruf.
Kemudian mad tabi'i yang kedua adalah bacaan mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah dan huruf sukun. Jadi huruf hijaiyahnya tidak sukun, tidak mati. Dan huruf hijaiyahnya bukan huruf hamzah. Maka dia mad tabi'i, ya, mad tabi'i jenis kedua, ya. Jenis yang pertama adalah mad tabi'i yang tidak bertemu dengan huruf apapun setelahnya. Kemudian mad tabi'i jenis yang kedua adalah bacaan panjang atau mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah dan huruf sukun. Baik. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.